Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-aizza, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, para sahabat, sahabati, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada Sohibul Hajah, Sohibul Bait sekeluarga, Bapak Haji Mat Nawir sekeluarga selaku Dewan Provinsi Kalimantan Barat. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang mendapatkan berkah dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyarata. Adapun ini adalah nasihat atau maqalah yang ke-12 yang bawa kitab halaman 34 ya. Maqalah yang ke-12 dari bab kelima. An Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi, dari Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, semoga merahmatihu kepada Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, Allahu siapa Allah ta'ala. Beliau berkata, man kasyura syaba'uhu kasyura lahmuhu. Nah ini beliau bilang, man kasyura syaba'uhu kasyura lahmuhu. Barang siapa kasuro yang banyak, syaba'uhu apa kenyang nyaman, kasuro maka banyak juga lahmuhu apa daging nyaman. Orang mau nampung akan, mau banyak akan, ya banyak daging pasti lempo. Ciri-ciri orang itu banyak makan, ya dibuktikan dia gendut atau gemuk. Ini katanya Imam Yahya bin Mu'adz. Bi khilafi man kasuro aklahu, bi khilafi man kasuro akluhu bisababi hiddati zikri. Beda hal atau beda hukumnya dengan orang yang kasuro akluhu. Kasuro banyak akluhu apa makannya man bisababi hiddati zikri, sebab banyak atau tajamnya berzikir. Kalau sering berzikir banyak makan katanya, fala yadurru, enggak apa-apa itu. Majelis taklim kayak kita, habis majelisan makan, tahlilan habis tahlilan zikir makan, habis wirid sendiri di kamarnya banyak sehari semalam lapar makan, itu tidak apa-apa katanya. Tapi kalau bukan karena sebab kita berzikir atau sebab kita ibadah kepada Allah, ini dilarang untuk kita banyak makan. Karena efeknya nanti kalau orang sudah banyak makan pasti gemuk. Kalau sudah gemuk, syahwatnya ini pasti tinggi katanya. Jadi kalau orang kurus enggak tinggi syahwatnya ya. Enggak terbalik kah? Enggak terbalik katanya. Li'anna ba'dal awliya, karena sesungguhnya sebagian para wali, para kekasih-kekasihnya Allah, tariqatuhum kasratul akli. Adapun tariqahnya mereka, kita kan kenal ada tariqah Qadariyah, ada tariqah Tijaniyah. Tijani baca sholawat Fatih. Misalnya tariqah Qadariyah Naksabandiyah berzikir kepada Allah, baca la ilaha illallah. Nah ada ulama ini wali-walinya Allah tapi tariqahnya beda, bukan pakai tariqah sholawat, bukan. Tariqahnya makan, nyaman kan? Ini cocok untuk kita ini. Apa tariqahnya? Tariqah akliyah gitu. Tariqahnya tariqah makan. Tapi makannya mereka itu sebab karena sering berzikir kepada Allah. Karena efek dari zikir itu adalah panas katanya. Sehingga kalau banyak zikir kemudian makan yang banyak itu tidak masalah. Kenapa? Karena para wali-walinya Allah tariqatuhum kasratul akli, yang ada pun tariqahnya mereka semua kasratul akli ialah banyak makan. Li sur'atin hidhamit ta'ami, karena cepatnya atau cepatnya terurainya makanan. Bihararati asri zikri, karena panasnya dampak dari berzikir. Kita banyak berzikir kepada Allah, misalnya Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah orang banyak zikir ini panas katanya. Yang dibaca hizib nasor, yang dibaca hizib sakron, hizbul bahar, semua hizib-hizib itu semua dibaca. Rotibul haddad dibaca. Pasti pengaruhnya panas. Kalau sudah pengaruhnya panas, burunya ketabu. Kalau tidak percaya bahwa buktinya berzikir itu panas, coba kita zikir Allah katanya kan. Ketika bilang Allah, perut lapar.
Jadi Allahnya itu bukan karena apa? Bukan karena khusyuk, yang tabun lapar. Allah ya kan. Buru dari Soko ke Tabuk yang lapar. Itu enggak apa-apa banyak makan katanya. Karena efeknya dari orang banyak berzikir, makanan yang kita makan itu mudah untuk cepat terurai bihararati asri dzikri, karena panasnya dampak dari berzikir kepada Allah. Fa innahu kan nari, karena sesungguhnya berzikir itu kan nari, sama seperti api. Bi khilafis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya dengan orang berzikir bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asaraha baridun, karena sesungguhnya asar atau dampak dari solawat ke kanjeng Nabi Muhammad baridun adalah dingin. Jadi orang kalau misalnya banyak amalan, hizib-hizib semuanya dibaca, hizib Nasr, hizib Sakron, hizib Hizbul Bahar, ini harus diselingi dengan solawat. Kalau nggak diselingi dengan solawat, ini biasanya matanya merah, pembawaannya selalu emosi. Nggak bisa disinggung sama orang. Jadi kita kalau punya kawan sering emosi, itu pasti yang diamalkan Hizbul Bahar itu. Kurang solawatnya mungkin. Tapi enggak kawan kita, ini beliau lain, banyak solawatnya ya. Ucapnya dengan Nasor, kayak punya masalah pribadi. Emanglah kawan satu. Jadi kalau kita banyak amalan-amalan, apalagi amalan-amalan yang sifatnya begini, yang karangan, asma karangan itu, misalnya pakai bahasa Madura, pakai bahasa Jawa, apalagi sekarang ini bulan Muharram, yang memang sengaja di bulan Muharram ini kadang semua amalan-amalan itu banyak dibaca. Maka bulan Muharram ini bulan yang sangat istimewa, terutama banyak terjadi sesuatu yang sangat spektakuler, yang sangat menakjubkan bagi para nabi-nabinya Allah, wali-walinya Allah di malam tanggal 10, yang orang Jawa mengenalnya dengan malam Suro. Malam Suro, 10 Suro. Jadi orang Jawa biasanya pada malam tanggal 10 surah ini biasanya jamas keris, ya biasanya cari cincin, biasanya semedi di bibir pantai, semedi di atas gunung. Yang paling spektakuler kan ada itu di malam 10 suro itu, filmnya sampai sekarang itu biasa ditonton sama orang. Maku sundal bolong, itu kan malam 10 suro itu dipaku jadi cewek yang sangat cantik itu. Nah, itu saking keramatnya malam 10 suro. Biasanya orang banyak baca amalan di malam itu. Salah satunya adalah orang biasa nulis bismillah, banyaknya 313. Itu ditulis bismillah, dan huruf-huruf yang berlobang itu harus tidak boleh tertutup. Ditulis sebanyak 313 menghadap kiblat dengan bersesuci terlebih dahulu, yang insya Allah kalau disimpan di rumah insya Allah bisa jadi azimat, bisa jadi jimat. Kalau dibawa, yang penting tidak dibawa ke tempat-tempat yang kotor, harus tempat-tempat yang suci. Insya Allah bisa jadi azimat. Jimat kata orang Madura itu azimat. Boleh dibuat. Kalau misalnya mau pesan ke saya bisa per bismillah saya hargai. Bolehlah 20.000 ya kan. Kali 313 berapa ya? Lumayan ya. 6 juta bang. Benar masukin banget. Besar benar proyeknya. Tak ngalah-ngalah proyek Pak Dewan. Besar aja. Luar biasa. Tapi insya Allah yang sering kesurupannya sembuh. Yang dagangannya tidak laku, insya Allah dagangannya bakal laku. Kalau tidak percaya datang aja ke rumah. Jangan cuma bawa air sama garam terus. Air garam terus. Ini yang nak baca gitu susah kan? Tiap hari serop ya. Nah, sekali-sekali borongan bismillah gitu kan. 313. Satu bismillah 20.000. Udahlah turunlah diskon. 10.000. Waman kasurolahmuhu. Nah, orang banyak makan pasti dia banyak dagingnya, artinya dia pasti gemuk. Nah, kayak misalnya ya kawan-kawan yang gemuk-gemuk inilah. Terutama ya ibu-ibu biasanya kan. Ibu-ibu. Kalau kayak saya, kayak Ustadz Mairi ini dah tak banyak makan nih, banyak ngopi, ngerokok. Kalau udah banyak makan efeknya apa? Waman kasurolahmuhu, dan barang siapa kasuro yang banyak, siapa aman lahmuhu, apa dagingnya aman. Banyak kecil kata orang Madura, banyak lemaan. Kasurat syahwatuhu, maka banyak syahwatuhu, apa syahwatnya aman, tinggi syahwatnya kalau orang yang gemuk. Nah, ini ibu-ibu, bu diet lah bu, olahraga bu. Istri saya diet.
Pernah diet, dia ikut ke mana? Ke nge-gym. Marah sama saya. Nge-gym balik-baliknya nanti bahaya nih, saya bilang. Akhirnya mau tak mau lah kita keluar duit, belilah alat lari itu kan. Beli sepedanya apa kan. Alah takut. Gara-gara efek gemuk ni bisa mengeluarkan duit banyak. Baju tak cukup. Berdandan di depan kaca lama bersolek. Tarik ke samping, mendul belah sini. Tarik belah sini, mendul belah sini kan. Kalau orang kurus nyaman, Bu. Kayak saya ini semuanya ngepres. Besar bisa dikecilkan, tapi kalau kecil tak bisa dibesarkan. Susah ini. Yang paling susah kalau wafat, kain kafannya kurang, masih nak berjahit lagi kan. Maka ya kalau banyak makanan terlebih-lebih bawa ke pondok biar tak gemuk, Bu ya. Falladhi yudfi'u syahwata, maka adapun sesuatu yudfi'u yang mampu memadamkan apa alladhi asyahwata kepada syahwat. Al-ju' adalah lapar. Al-ju' adalah lapar. Ini kan ada cerita bahwa syahwat dengan lapar ini punya kaitan yang sangat erat sekali. Bahwa syahwat dulu tidak pernah mengaku bahwa dia salah satu hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya man anta wa man ana, kamu siapa saya, siapa kamu? Iya sama kayak gitu lah. Siapa kamu, siapa saya. Bukan siapa kita kan. Jadi ketika ditanya siapa Allah, dia juga balik nanya. Akhirnya dia jawab saya, ya kamu, ya kamu. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala ditenggelamkan di dalam lautan lapar beratus-ratus tahun. Diangkat kedua kali, ditanya waman anta waman ana. Kakek siapa? Engkau siapa? Ya engkau. Ya kakek siapa engkau tak tahu katanya. Akhirnya dicelupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam lautan lapar. Hingga akhirnya 3 kali itu terjadi, baru ditanya oleh Allah, waman anta waman ana, siapa kamu, siapa saya. Kemudian dia baru mampu menjawab, anta rabbi la ilaha illa anta, kamu adalah Tuhanku yang tiada Tuhan selain engkau. Maka kalau sudah banyak makan ini biasanya susah untuk menyadari diri sendiri dan juga banyak mengikuti hawa nafsu. Waman kasurat syahwatuhu, dan barang siapa kasurat yang banyak syahwatuhu, apa syahwat nyaman, kasurat yang tinggi, syahwatuhu apa syahwat nyaman, kasurat maka banyak zunubuhu apa dosa-dosa nyaman. Kita banyak tergelincir, banyak melakukan dosa, itu diakibatkan syahwat, diakibatkan keinginan-keinginan. Jadi syahwat itu bukan hanya sekedar hawa nafsu antara laki-laki dengan perempuan begitu saja, bukan, banyak, Bu. Sampean ke pasar tengah lihat kerudung warna merah, udah punya kerudung 2, pingin lagi yang warna merah, itu namanya syahwat. Pingin baju misalnya, udah punya baju yang masih layak dipakai, itu namanya syahwat. Makan udah enak, pingin tambah makan yang lebih enak lagi, itu namanya syahwat. Jadi syahwat itu bukan kontrol ke orang jeling ke orang kemudian pah koma zaidun, itu syahwat, bukan hanya itu. Jadi jangan salah persepsi, syahwat bukan hanya itu. Udah punya 1 pingin 2, itulah syahwat. Udah punya 2 pingin 3, itu syahwat namanya. Maka yang punya 2 dan 3 bawa ke rumah. Wahya allati tahjubuhu anillahi ta'ala. Wahya adapun syahwat adalah allati sesuatu, tahjubuhu yang menghalangi, yang menghijab apa allatihu kepada man anillahi ta'ala, menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama ini ya gara-gara kita banyak syahwat, dan banyak syahwat itu mengakibatkan kita banyak dosa kepada Allah, dan dari dosa-dosa itulah yang mampu menghalangi kita semakin jauh dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman kasurat zunubuhu, dan barang siapa kasurat yang banyak zunubuhu apa dosa-dosanya aman, kosa kolbuhu, kosa maka keras, kolbuhu apa hatinya aman. Orang mau banyak tu sana tak kening lebelein, orang belei malah dikasih tahu juga ngasih tahu. Itu tandanya hatinya orang tadi keras. Kenapa kok keras? Karena syahwatnya banyak, dan efek dari syahwatnya itu banyak maka banyak dosa. Kalau sudah dosanya banyak, makilah ngacina soihul ibad melolo, kapan ebelei masuk kanan tembus kacer, tak kening lebelei. Pelis melolo, ya itu lain lagi. Maka dikatakan di sini, falam yakbal al mawaidah.
Maka tidak menerima, orang yang keras hati adalah orang lam yakbal al mawaidah, orang yang tidak mau siapa man al mawaidah kepada beberapa mauidhah. Tapi pembawaannya pingin ngaji. Ayolah ngaji. Kalau ngaji kitab kita nyaman. Terus sekali ada pengajian tidak mau dengarkan, itu termasuk hati yang keras. Allah. Kayaknya banyak yang merasa jadi. Haram aku katanya, ya Allah. Waman kosa kolbuhu, nah ini efeknya lagi. Waman kosa kolbuhu, dan barang siapa kosa yang keras kolbuhu apa hatinya eman, tak kening lebelehin, tak kening lebeleh sekali. Ghoriko bikasrir ra'i, ghoriko, maka akan tenggelam siapa man bikasrir ra'i dengan kasrohnya ra, fi afatid dunya wa zinataha, fi afatid dunya di dalam bencana-bencana dunia, wazinataha dan perhiasan-perhiasan dunia. Contohnya orang misalnya dia mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, syahwatnya tinggi, udah tahu misalnya narkoba itu haram, arak itu haram, masih saja dikonsumsi. Coba belebi kakek, belebi kita pasti ngamuk itu. Saya punya teman, terus terang punya teman, ketika dikasih tahu bahwa barang itu adalah barang yang haram untuk dikonsumsi, ini ngamuknya luar biasa. Marah dia. Kenapa kok marah? Ya karena hatinya sudah keras, tak bisa beli. Nah, maka kita jauhi sekuat mungkin agar supaya hati kita ini lembut dan mau menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Lanjut. Satu kali lagi. Oke. Amin. Waman kasurat zunubuhu, ya. Wal maqalatus salisata, dan adapun maqalah as-salisata asyara yang ke-13, wal maqalatus salisata asyara, dan adapun maqalah yang ke-13, an Sufyan as-Tsauri, dari Imam Sufyan as-Tsauri rahimahullahu taala, semoga merahmati kepada Imam as-Tsauri, Sufyan as-Tsauri, Allahu siapa Allah subhanahu wa taala, annahu qala, bahwasanya qala berkata siapa Imam Sufyan as-Tsauri, beliau berkata, ikhtarul fuqara'u khamsan wa ikhtarul aghniya'u khamsan. Ikhtaro memilih, al fuqara'u siapa orang-orang yang fakir, khamsan kepada 5 perkara, minas sifatil mahmudati, dari sifat-sifat yang terpuji. Wa ikhtarul aghniya'u, dan memilih siapa orang yang kaya, alladzi ahabbul amwala. Orang kaya itu siapa? Alladzi ahabbul amwala, adalah orang-orang yang mencintai siapa? Alladzi al amwala, kepada hartanya. Dia memilih khamsan kepada 5 perkara, minas sifatil matmunati, dari sifat-sifat yang tercela. Apa bedanya antara orang yang fakir dan orang yang kaya ini? Kalau orang fakir dikatakan alladzina radu bil fakri, adalah orang yang tidak pernah komplain dengan kefakirannya, orang yang ridho dengan kefakirannya. Ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya kerja parkir, alhamdulillah. Kerja ngojek, alhamdulillah. Naik pangkat, ada di Miksu, alhamdulillah. Ada di pasar tengah jual baju, alhamdulillah. Walaupun hanya hasilnya tidak seberapa, tapi dia tetap alhamdulillah. Lah ini namanya orang fakir, alladzina radu bil fakri. Orang yang ridho dengan kefakirannya, yang ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia memilih 5 perkara yang terpuji. Sementara orang yang kaya, yang cinta terhadap hartanya, memilih 5 perkara yang tercela. Wakhtarul fuqara'u, ini yang pertama. Ikhtarul fuqara'u, dan memilih siapa orang-orang fakir, rohatan nafsi, kepada santainya jiwa, istirahatnya, tenangnya jiwa. Wahwa, adapun jiwa tadi, ismun li jumlatil insani, adalah julukan atau sebuah nama li jumlatil insani, bagi semua manusia. Jadi orang miskin, orang fakir yang ridho dengan kefakirannya, dia lebih memilih jiwanya tenang. Kemudian yang kedua, wa faraghatal qalbi, dan kosongnya hati. Coba misalnya orang miskin nih, hatinya tenang, tidak terlalu ruwet memikirkan hartanya. Tapi kalau orang kaya misalnya, masih ada satpam, masih ada kadang miara anjing galak lagi kan, bodyguard. Tapi kalau orang miskin, jalan kemananya tak ada orang nak ganggu, dibiarkan. Cobalah misalnya orang gila yang tidak punya apa-apa, jalan ke pasar tidak bawa emas, bu, tak khawatir. Coba ibu-ibu sini nyemas, segini nyemas, datang ke pasar, orang nyolet sikit aja, tak ada rasa tenang di dalam hati. Maka setiap
ketenangan itu ya berkaitan dengan apa yang kita miliki. Kalau yang kita miliki sesuatu yang tidak berharga, insya Allah kita akan tenang. Tapi kalau kita merasa sesuatu yang kita miliki adalah yang paling berharga bagi kita, maka kita tidak akan pernah merasa tenang. Motor baru misalnya, kena air sikit aja, kena orang udah marah. Lecet sikit aja dilap. Kenapa? Karena kita merasa motor tadi adalah barang yang sangat berharga bagi kita. Kemudian wa faraghatal qalbi, dan orang miskin itu lebih memilih kosongnya hati. Kalau tidak percaya bahwa orang miskin itu memilih kosongnya hati, coba orang kaya bisa tidak tidur di tempat yang tidak layak bagi dirinya? Kan tidak bisa, susah. Yang biasa tidur di kasur, yang biasa tidur dengan AC, yang biasa tidur dengan kipas, coba tidurkan di depan musola. Itu tak bisa. Coba kawan kita, di mana aja ada dia bisa. Kan ketawa duluan. Ini yang saya maksud, kan luar biasa. Hati itu plong, mau di mana aja. Coba santri lah, kita belajar sama santri kita, pernah jadi santri. Misalnya lambat sholat subuh, itu kadang WC yang baunya luar biasa, kena ada jeding yang tak ada airnya, itu ngampar sejeda, tidur di situ. Atau pakai canting, ngantri di depannya kamar mandi itu canting, sandarkan aja canting, kepala begini. Itu jadi tidur berdiri itu sampai jam 6. Siapa yang begitu? Saya dulu waktu mana? Pengalaman sendiri, iya. Solawat malam Jumat sama kiai. Solawat malam Jumat, saya pas di depan pintu kayak begini nih, pas depan pintu. Allah, nyaman. Itu sudah duduk, kepala nih nyandar ke pintu begini. Semuanya duduk, saya seorang berdiri. Saking nikmatnya itu tidur tuh, luar biasa. Sujud lagi kan? Kalau udah sholat subuh bagi santri itu cepat habis polan saya kiai kan, kita jadi kiai pinginnya takarrub ilallah, tapi salah posisi, salah tempat. Jangan di waktu subuh, di waktu maghrib kalau bisa. Kalau waktu subuh tak ada itu, kiainya lama, muridnya ikut lama, kiainya sudah salam dia masih sujud itu. Saking plongnya hati seorang santri. Kita bisa enggak seperti itu? Tak bisa. Kadang santri kalau di rumah saya kalau udah capek kerja bakti itu tidurnya di argo. Argo itu cuma berapa itu ukurannya itu? Tedung ya argo, cek nyaman apa? Anganga pula itu tedung. Oh, ya Allah, santri. Luar biasa. Ini kenapa kok bisa terjadi wa fagharatal qalbi? Karena hatinya plong, enggak punya masalah, hatinya gembira selalu gembira. Artinya minas sakli, kosongnya hati, minas sakli dari beban, karena yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqul, ialah bersabda siapa kanjeng Nabi, Allahumma inni as'alukal 'ainsyar rafi'a wal balal faghira. Ini sabda kanjeng Nabi, wahai Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, ialah memohon siapa aku kepadamu, al-'ainsya, kepada kehidupan, ar-rafi'a yang tinggi, artinya derajat yang tinggi, wal balal faghira, dan hati al-faghira yang kosong, yang jauh dari beban yang sangat berat. Ini doanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, orang fakir memilih ubudiyatar Rabbi, memilih ibadah kepada Allah. Wa khiffatal hisabi, dan lebih memilih kepada meringankan hitungan laporan di hadapan Allah yaumal mahsyari, di padang mahsyar. Dan orang fakir yang terakhir, wad darajatal aliyah, lebih memilih kepada derajat al-ulya, kepada derajat al-ulya yang tinggi, fil jannati, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya waqtarul aghniya, dan memilih siapa orang yang kaya, ta'iban nafsi, kepada capeknya jiwa. Orang kaya lebih memilih capeknya jiwa. Yang dikejar harta seperti mengejar bayangan. Target harus dapat bulan sekian, besok harus ada sekian puluh juta, sekian ratus juta, sekali tak ada stres. Ini untuk orang kaya lebih memilih ta'iban nafsi. Sebenarnya capek sih jadi orang kaya. Capek. Tapi lebih enak jadi orang kaya sih. Gimana sih tak konsisten ini? Jadi bingung saya. Li'annahu, karena sesungguhnya orang kaya kullu waktin, di setiap waktu, fi khidmatil amwali, ialah di dalam melayani hartanya. Ini artinya orang kaya yang lebih
memprioritaskan kepada hartanya. Tapi kalau dia punya harta disumbangkan ke pondok pesantren Salafiyah Al Aziz, dia punya harta misalnya disumbangkan ke Masjid At-Taqwa, dia punya harta dibuat santunan anak yatim di bulan Muharram, ini jadi orang kaya yang sangat diidolakan, bahkan mendapatkan doa dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa orang kaya yang seperti ini. Wa syurlal qalbi, dan orang kaya lebih memilih kepada sibuknya hati fi tafkiril amwali, di dalam memikirkan harta bendanya. Jadi yang difikirkan setiap harinya, mau tidur mikirkan harta, bangun tidur terfikirkan harta. Tidak dapat nyari di Pontianak, nyari ke Jawa, tak dapat di Jawa nyari ke Madura, tak dapat ke Madura nyari ke Mekah. Ini kan artinya prioritas mungkin harta, mungkin enggak. Tak ada apa-apa ya, tak ada apa-apa. Tak ada. Saya tak mikir mana-mana. Memang ngaji gitu sekarang. Orang kaya memilih ubudiyatad dunya, kepada menghambakan diri kepada dunia. Dan ketika menghambakan diri kepada dunia, faman ahabba syai'an fahuwa abduh. Dan barang siapa habba, yang mencintai siapa man syai'an, kepada sesuatu, fahuwa, maka adapun man abduhu adalah budaknya harta, budaknya syai', budaknya sesuatu itu. Ya kita mencintai sesuatu, berlebihan mencintai harta, ya kita akan menjadi budaknya harta. Berlebihan mencintai dunia akan menjadi budaknya dunia. Hilang saja emasnya satu, itu nangisnya bukan main. Hilang saja misalnya hanya cincinnya satu, ini nangisnya bukan main. Kenapa kok bisa sampai nangis begitu sangat beratnya? Ya karena begitu cintanya dia kepada harta. Tapi kalau orang yang zuhud, misalnya hilang sendalnya, itu sudah biasa. Kengsenga. Hilang sendal, terutama di masjid lah biasanya. Kemudian wasyiddatal hisab, dan orang kaya lebih memilih syiddatal hisabi, kepada beratnya hisab, beratnya laporan perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisababil amwali, disebabkan harta bendanya. Maka kelak orang yang paling lama dihisab adalah orang kaya. Karena hartanya dihitung semua. Ini kamu dapat dari mana, kamu gunakan untuk apa, kapan kamu dapat, jam berapa, ini siapa temannya, semua ditanyakan. Apa yang kamu makan, apa ya, itu semua ditanyakan oleh Allah. Waman nukis al hisabu, dan barang siapa nukisa, yang ditanya al hisabu, apa hisabnya, uziba, maka akan merasa tersiksa siapa man. Waman ahabba syai'an, dan barang siapa ahabba, yang mencintai siapa man syai'an, kepada sesuatu, uziba bihi, maka akan tersiksa bihi siapa man. Dia mencintai sesuatu, apalagi cinta yang bertepuk sebelah tangan, maka dia akan merasa menderita. Itu sangat menderita. Orang kaya yang terakhir memilih ad-darajat as-sufla, kepada derajat yang rendah. Orang kaya memilih derajat yang rendah. Maksudnya derajat yang rendah, wahia, adapun derajat yang rendah, ad-dunya, adalah dunia. Orang kaya lebih memilih dunia ketimbang akhirat. Li'annaha, karena sesungguhnya dunia, bin nisbati, dengan hubungannya, lid darajatil akhirati, terhadap derajat akhirat, la syai'a, tidak ada bandingannya. Artinya kalau kita ingin memilih, pilihlah akhirat sebagai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini yang hadir ini senantiasa bisa dijadikan hamba Allah yang soleh, dijadikan hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba yang mendapat syafaat berkah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekian. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.